Halo, selamat malam pemirsa. Jumpa lagi bersama saya Imam Asyari di Sudut Pandang. Pemirsa, kewajiban konstitusional pemerintah adalah melindungi segenap bangsa Indonesia, di mana setiap warga negara Indonesia berhak atas perlindungan rasa aman terhadap diri pribadi, kehormatan, martabat, dan juga harta benda yang dimilikinya. Namun nyatanya masih ada saja ketidaknyamanan yang dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Tercatat, baru-baru ini ada kasus 279 juta data pribadi penduduk Indonesia yang bocor, yang kemudian diperjualbelikan secara daring. Tentu saja fakta tersebut kemudian memperlihatkan betapa lemahnya sistem perlindungan data pribadi di badan hukum publik. Lalu upaya apa kemudian bisa kita lakukan bersama, khususnya oleh pemerintah? Haruskah kemudian kita segera mengesahkan RUU Perlindungan Data Pribadi untuk mengurangi dampak peretasan dan juga penyalahgunaan data yang terjadi saat ini? Kita akan membahasnya di sudut pandang kali ini dengan tema data pribadi aset berharga di era digital. Penyalahgunaan data pribadi sama sekali tidak bisa dianggap sepele karena akan berdampak serius terhadap khalayak luas. Pada tahun 2019, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menerima ribuan aduan masyarakat mengenai penyalahgunaan data pribadi. Bagi pelaku kejahatan cyber, data diri adalah aset berharga yang seringkali digunakan untuk melakukan praktik pemalsuan, penipuan, pemerasan, hingga praktik doxing, yaitu membongkar dan menyebarkan informasi target sasaran oleh orang yang tidak berwenang. Dampak yang lebih serius ketika data pribadi yang disalahgunakan mengganggu stabilitas negara. Penyalahgunaan data pribadi bisa terjadi akibat peretasan hingga perilaku masyarakat di ruang digital yang tanpa sengaja membocorkan data dengan sendirinya, alias terjadi akibat kelalaian penggunanya. Selain itu, kebijakan hukum dan regulasi bidang media baru juga belum sepenuhnya siap. Padahal data pribadi masuk ke dalam hak asasi dan privasi karena bersifat rahasia, sehingga harus dilindungi dengan regulasi yang jelas. Sinergi antara pemerintah dan publik pun harus beriringan. Edukasi dan sistem keamanan yang dipertebal menjadi kunci mencegah kejahatan di era digital. Baik, untuk membahas tema kita pada malam hari ini, saya akan mengundang dua narasumber yang sudah bergabung bersama saya melalui via Zoom. Ada Bapak Firman Kurniawan selaku pakar komunikasi digital UIS. Terima kasih Pak Firman sudah bergabung. Selamat malam Mas, apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak. Kemudian ada Mbak Katlea Indah Lestari selaku korban kebocoran data pribadi. Terima kasih Mbak Katlea sudah bergabung. Terima kasih Mas Imam. Halo, apa kabar? Baik, kita akan mulai dari Pak Firman. Pak Firman, melihat kasus yang terbaru ya saat ini ada kebocoran data kurang lebih 279 juta data masyarakat Indonesia yang kemudian diperdagangkan secara bebas gitu di dunia maya atau di dunia digital. Anda melihatnya seperti apa Pak? Apakah yang seperti ini memang biasa terjadi di dunia digital atau di Indonesia memang keamanannya masih kurang bagus Pak? Ya, ini harus kita garis bawahi untuk sekian kalinya terjadi. Jadi beberapa saat yang sebelumnya ada dari kebocoran data online shopping, aplikasi online shopping, Bukalapak, kemudian Tokopedia, kemudian juga KPU, dan yang terakhir ini yang dalam proses investigasi adalah BPJS. Nah, katakanlah memang karena data digital itu memiliki nilai ekonomi sehingga rawan untuk diretas, tapi itu bukan berarti bahwa boleh dibiasakan itu terjadi di dunia digital. Jadi justru karena satu dia mempunyai nilai ekonomi, yang kedua aspek keamanan data itu memiliki banyak segi dari jadi ada brandware, ada software, ada hardware, kemudian ada sistem operation procedure yang harus memastikan bahwa data itu aman. Nah, ini berarti dengan beberapa kali terjadinya kebocoran data, ini menunjukkan bahwa optimasi keamanan data, terutama untuk di Indonesia, ini masih belum mengembirakan seperti itu. Saya akan ke Mbak Katlea. Mungkin Mbak Katlea bisa cerita, apa kemudian dampaknya ketika data kita bocor? Karena Mbak Katlea sendiri merasakan gitu ya, ketika data bocor, teror, kemudian
dirasakan gitu, di telepon sana sini gitu. Mungkin boleh diceritakan Mbak Katlia? Mungkin udah mulai terganggunya ketika mungkin nomor pribadi atau mungkin juga seperti kita di SMS atau di telepon itu juga cukup mengganggu dan ternyata digunakannya pasti ya kalau misalnya ada kebocoran data pastinya bukan karena kita dengan secara sengaja gitu dan itu pasti nantinya yang menjadi masalah adalah ketika disalahgunakan atau di pojok-pojokan seakan-akan kita melakukan ya mungkin seperti aku nggak tahu ya kalau aku belum sampai pada tahap seperti kayak pinjaman online atau mungkin kita difitnah kalau misalnya kita telah meminjam sekian dana berapa juta gitu harus dibalikan itu belum memang tapi memang sudah pada tahap di mana ditelepon mengaku-ngaku atas nama perusahaan cukup besar seperti e-commerce besar Indonesia lalu dia mengatakan bahwa saya mungkin ada satu kasus saya menang undian berapa juta misalnya itu atau enggak ketika saya diajak untuk wawancara karena menjadi salah satu buyer terbanyak di aplikasi tersebut. Jadi kayak saya rasa juga itu sepertinya bukan dari si perusahaan tersebut gitu, itu tidak mungkin terjadi gitu kan. Nah, yang mulai juga terganggunya karena terus di SMS. Mungkin kalau misalnya saya nggak tahu sih kalau Mas Imam gimana dan Pak Firman gimana, apakah juga merasakannya. Tapi sudah mulai banyak banget kayak katanya pinjaman online tanpa bunga bla 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 itu SMS yang kayak gitu sangat-sangat sering di saya. Nah itu saya juga agak mempertanyakan kenapa ya bisa dapat gitu. Itu kebocoran datanya dari mana? Nah itu juga saya masih itu yang saya masih bingung sih. Nah kalau Mbak Katlia sendiri bagaimana kemudian tahu bahwa data itu bocor? Apakah setelah mendapatkan teror SMS seperti tadi atau secara pribadi kemudian melakukan pengecekan gitu di beberapa situs ataupun layanan yang bisa mengetahui bahwa oh ada kebocoran data kita dari platform tertentu? Kalau misalnya kenapa bisa tahu, mungkin ada itu kemarin sempat ada salah satu kasus yang lumayan besar ya. Jadi kasus salah satu e-commerce Indonesia yang mana terjadi data breach ya kan, lalu iseng lah karena mulai orang-orang pada bilang coba dicek gitu kan, karena juga kita bisa melihat dari beberapa aplikasi atau mungkin juga website. Nah kalau saya pribadi memang saya menggunakan salah satu situs periksadata.com ya kalau nggak salah. Oke baik, kita harus jeda dulu, nanti di segmen berikutnya apa yang perlu kita waspadai Pak Firman terkait penggunaan aplikasi. Apakah kita sebagai pengguna lalai tidak membaca begitu ya aturan-aturan yang sudah secara jelas dipaparkan oleh mereka sebelum kita melakukan pendaftaran ke dalam aplikasi gitu, atau ini murni kesalahan dari si perusahaan yang tidak bisa menjaga data mereka. Kita akan bahas nanti usai jeda. Jangan beranjak pemirsa, tetap bersama kami di Sudut Pandang.